Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desiana dengan NIM 0560563663. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi berjudul pelajaran dari sejarah Pancasila bagi generasi muda. Fokus saya dalam tugas ini adalah proses lahirnya Pancasila mulai dari BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI. Pendahuluan, Pancasila tidak muncul begitu saja melainkan dari proses panjang dan penuh keperdebatan antara para pendiri bangsa. Mereka berjuang mencari dasar negara yang mampu menyatukan seluruh rakyat Indonesia yang beragam suku, agama, dan budaya. Proses penting itu melalui 3 tahapan, yaitu Sidang BPUPKI, Piagam Jakarta, dan PPKI. Sidang BPUPKI 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang BPUPKI dibentuk oleh Jepang untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia, namun kesempatan ini justru digunakan oleh para tokoh Indonesia untuk merumuskan dasar negara yang merdeka dan berdaulat. Beberapa tokoh penting dalam sidang ini. Muhammad Yamin mengusulkan 5 asas dasar negara dari segi historis dan budaya Indonesia. Supomo mengemukakan teori integralistik, yaitu negara sebagai satu kesatuan. Insinyur Soekarno pada tanggal 1 Juni 1945 memperkenalkan gagasan Pancasila yang berisi kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan. Dari sinilah istilah Pancasila pertama kali muncul secara resmi. Piagam Jakarta, 22 Juni 1945. Setelah sidang BPUPKI dibentuk panitia 9 yang terdiri dari tokoh nasionalis dan ulama. Tugas mereka adalah menyatukan berbagai pandangan untuk menghasilkan rumusan dasar negara. Hasilnya adalah Piagam Jakarta yang menjadi cikal bakal pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Piagam ini mencerminkan semangat toleransi, persatuan, dan kompromi antar kelompok Islam dan nasionalis. PPKI 18 Agustus 1945. Setelah proklamasi kemerdekaan, PPKI bersidang untuk mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, menetapkan Pancasila sebagai dasar negara, memilih presiden dan wakil presiden pertama. Rumusan Piagam Jakarta kemudian disesuaikan agar dapat diterima semua golongan tanpa menimbulkan perpecahan. Langkah ini memperkuat Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa yang terbuka untuk semua warga negara. Nilai Pancasila yang tercermin. Dari seluruh proses itu, kita bisa melihat nilai-nilai Pancasila benar-benar hidup dalam tindakan para tokoh bangsa. Sila ketiga, persatuan Indonesia tampak dari semangat merdeka untuk bersatu walau berbeda pandangan. Sila keempat, kerakyatan dan musyawarah, tampak dari cara mereka berdialog dan berkompromi mencari titik temu. Nilai-nilai ini membuktikan bahwa Pancasila bukan hanya teori, tetapi juga hasil kerja nyata dari praktik demokrasi, toleransi, dan kebersamaan dalam kehidupan berbangsa. Refleksi untuk generasi muda. Generasi muda perlu mengambil pelajaran dari sejarah lahirnya Pancasila, menjaga persatuan dalam keberagaman, mengutamakan dialog dan toleransi saat menghadapi perbedaan, meneladani semangat kebersamaan dan visi kebangsaan para pendiri bangsa. Pancasila tetap relevan dalam menghadapi tantangan masa kini, seperti intoleransi, mengingatkan kita pentingnya menghargai perbedaan, polarisasi politik, mengajak kita mencari mufakat bukan perpecahan, disrupsi digital, menuntun kita menggunakan teknologi secara etis dan bertanggung jawab. Kesimpulannya, Pancasila lahir dari perjuangan panjang dan semangat kebersamaan. Proses dari BPUPKI, Piagam Jakarta hingga PPKI mengajarkan kepada kita pentingnya persatuan, toleransi, dan musyawarah. Sebagai generasi penerus, tugas kita adalah mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, di masyarakat, maupun di dunia digital. Pancasila bukan sekedar dihafal, tetapi harus diamalkan dalam tindakan nyata. Sejarah Pancasila bukan hanya cerita masa lalu, tetapi sumber inspirasi untuk membangun masa depan Indonesia yang damai, adil, dan berkeadaban. Penjelasan ini didasarkan pada referensi modul pendidikan Pancasila Universitas Terbuka tahun 2024, dokumen resmi sidang BPUPKI dan Piagam Jakarta tahun 1945, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.